Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abdul Rasid dari kelas TI 5A. Di kesempatan kali ini kita akan coba untuk membahas mengenai Tableau. Jadi Tableau ini adalah sebuah tools yang bisa kita gunakan untuk melakukan visualisasi data. Nah, apa saja kegunaannya, apa saja produk-produknya, dan apa manfaatnya untuk big data. Kita akan bahas di video kali ini. Nah, jadi apa itu Tableau? Tableau adalah tools BI atau Business Intelligence yang bisa kita gunakan untuk menganalisa data dan visualisasi data. Nah, apakah tools BI itu cuma Tableau saja? Jadi jawabannya tidak. Ada beberapa tools BI lain yang bisa kita gunakan, yaitu ada Power BI, ini dari Microsoft, dan ada Looker Studio dari Google yang dulunya adalah Google Data. Maksud kami Google Data Studio. Selanjutnya, apa saja sih produk-produk dari Tableau itu? Jadi produk Tableau itu ada beberapa macam. Jadi yang pertama ada Tableau Prep yang bisa kita gunakan untuk data preparation. Lalu ada Tableau Desktop yang bisa kita gunakan untuk melakukan visualisasi di desktop atau laptop. Dan ada juga Tableau Server atau Tableau Online yang kita gunakan untuk melakukan publish dari Tableau Desktop yang sudah kita kerjakan. Nah, pada video ini kita akan coba untuk fokus pada Tableau Desktop. Jadi, Tableau Desktop sendiri itu ada beberapa kegunaannya. Jadi, yang pertama kita bisa melakukan pengolahan data, kita bisa membuat visualisasi. Jadi, ada berbagai macam, ada grafik, chart, table, dan lain sebagainya. Lalu kita bisa melakukan forecasting. Jadi, untuk memproyeksi data dan lain sebagainya. Nah, kelebihan Tableau ini yang pertama yang sangat cukup penting yaitu ada versi gratisnya. Jadi ada Tableau Desktop yang versi public. Lalu yang kedua itu mudah digunakan, sangat intuitif, tinggal drag and drop. Lalu terdapat berbagai macam visual, jadi ada chart, grafik, dan lain sebagainya. Dan support berbagai macam sumber data dan lain sebagainya. Selanjutnya manfaat Tableau untuk big data. Yang pertama, visualisasi yang kuat. Tableau memberikan kemampuan visualisasi yang kuat untuk data big data dengan menggunakan berbagai jenis grafik dan dashboard interaktif. Yang kedua, kemampuan koneksi ke sumber data big data. Tableau dapat terhubung dengan berbagai sumber data big data termasuk data warehousing, teknologi pemrosesan data seperti Hadoop, dan basis data lainnya. Yang ketiga, kinerja tinggi. Tableau dirancang untuk memberikan kinerja tinggi, memungkinkan pengguna untuk mengolah dan menganalisis volume data yang besar tanpa mengorbankan kecepatan. Yang keempat, interaktif dan penjelajahan data. Tableau memungkinkan pengguna untuk menjelajahi data secara interaktif. Yang terakhir, integrasi yang mudah. Tableau dapat diintegrasikan dengan berbagai alat dan platform big data lainnya. Selanjutnya kita akan langsung ke softwarenya. Baik, selanjutnya kita akan coba untuk mengkoneksikan data ke Tableau Public. Jadi, sebelum kita melakukan visualisasi data, kita perlu mengkoneksikan atau mengimpor datanya ke Tableau kita. Nah, gimana caranya? Kita akan bahas di kesempatan kali ini. Pertama-tama, kita buka Tableau Public-nya terlebih dahulu. Lalu ketika terbuka seperti ini, nanti akan ada beberapa pilihan yang bisa kita pilih. Jadi ada yang to a file sama to a server. Nah, file ini isinya ada beberapa macam. Jadi ada yang pertama kita bisa impor dari Microsoft Excel. Ada juga yang text file atau file CSV. Lalu ada JSON file dan lain sebagainya. Lalu yang di server ada Vertica dan lain sebagainya.
Nah, gimana cara importnya? Jadi pertama-tama kita bisa langsung pilih Microsoft Excel, lalu kita pilih file yang mau kita import. Di sini saya akan import sampel superstore.xls. Kita klik lalu kita buka, kita tunggu. Wait, agak lama ini. Nah, selanjutnya kita akan berada pada halaman seperti ini. Kita akan coba fokus pada eh, satu table, yaitu table order yang ini. Di sini cara menggunakannya kita bisa langsung aja drag and drop dari sini ke sini. Kok nggak bisa? Nah, bisa. Kita tunggu, masih loading. Nah, otomatis kita bisa menggunakan table order ini untuk kebutuhan visualisasi kita. Baik, di sini kita akan coba untuk mengklik sheet 1. Eh, di sini ada beberapa jenis-jenis variabel dari file yang sudah kita import. Ada dua bagian. Yang di atas yang di atas ini adalah dimension yang biasanya berisi data-data yang bersifat kategoristik atau kategorikal. Lalu untuk yang di bawah sini adalah measure. Nah, measure ini biasanya adalah variabel yang bersifat kontinu, kayak gitu. Selanjutnya kita akan coba untuk membuat visualisasi bar chart di Tableau. Jadi bar chart ini adalah sebuah visualisasi yang bisa kita gunakan untuk membandingkan data-data yang kategorikal. Sebagai contoh, kita ingin membandingkan sales di tiap kategori atau sales per kota. Nah, itu kita bisa menggunakan bar chart. Nah, caranya untuk membuat bar chart eh, itu sangat mudah. Jadi kita bisa mendrag and drop variabel yang digunakan untuk membuat bar chart tersebut. Jadi, misal kita akan membuat sales per kategori, maka kita akan membutuhkan kategori dan kita juga akan membutuhkan sales. Nah, caranya pertama-tama kita bisa mendrag and drop kategori ke columns, columns seperti ini. Nah, nanti akan tampil seperti ini. Lalu selanjutnya kita bisa mendrag and drop sales ke rows seperti ini. Nah, maka akan tampil tampilan seperti ini. Nah, selanjutnya kita bisa memanipulasi bar chart ini, gitu ya. Caranya, misalnya kita ingin merubah orientasi dari X-nya ini menjadi jumlah salesnya. Nah, itu bisa kita swap dengan cara klik di sini, kita klik swap. Nah, maka akan menjadi mendatar seperti ini. Atau kita juga ingin mengurutkan dari yang tertinggi ke terendah. Kita bisa klik tombol sort dengan klik di sini. Nah, maka akan melakukan sorting sesuai dengan jumlah salesnya kayak gitu. Nah, selanjutnya ketika kita ingin menambahkan warna, kita juga bisa langsung drag and drop saja. Misal dari kategori eh, lalu kita drag and drop ke color seperti ini. Kita drag ke color, maka otomatis tiap kategori ini akan menjadi pembeda tiap warnanya. Jadi teknologi berwarna merah
furniture berwarna biru dan office berwarna orange. Lalu kita juga ingin menambahkan label si- di sini juga gitu ya. Nah, caranya sangat mudah dengan cara mendrag and drop salesnya. Lalu kita drop ke label seperti ini. Nah, maka akan tampil bar chart yang isinya adalah sales per kategori dan di sini ada pembeda warnanya dan ada labelnya kayak gitu. Oke, selanjutnya sebagai finishing kita bisa melakukan rename pada sheet dengan cara mendouble klik di sini lalu kita ketikkan sales per kategori. Enter. Seperti ini. Baik, itulah tadi cara membuat bar chart di Tableau. Semoga mudah dimengerti. Terima kasih. Selanjutnya mungkin akan dilanjutkan oleh anggota kelompok saya, Pramandana Setyayuda. Halo semuanya, di kesempatan kali ini kita akan coba untuk membuat laychart pada Tableau. Di mana laychart ini adalah visualisasi yang bisa kita gunakan untuk membandingkan sebuah mixer pada rentang waktu tertentu. Misalnya kita akan membuat trend sales atau trend profit. Nah, itu kita bisa menggunakan laychart kayak gitu. Nah, gimana caranya? Begini caranya. Pertama-tama kita tinggal menambahkan sheet-nya, kita tinggal klik di sini. Karena kita akan membuat ransel, maka kita akan membutuhkan dua variabel. Yang pertama adalah order date dan yang kedua adalah sales. Cara mudahnya kita tinggal double klik order date di sini dan balik salesnya, maka akan tampil tabel tahunan seperti berikut. Nah, selanjutnya karena kita akan membuat laychart, maka kita bisa klik Xiaomi di sini. Nah, di Xiaomi ini akan ada rekomendasi-rekomendasi cat apa saja yang bisa kita gunakan. Karena kita akan membuat laychart, maka kita akan klik laychart di sini. Nah, maka akan tampil laychart tahunan seperti berikut. Ketika kita ingin mengubah menjadi bulan, sangat mudah. Kita tinggal klik di sini, tombol segitiga di year order ini. Lalu pilih dimensi apa saja yang kita gunakan. Misal kita membuat jadi kuartal, maka akan tampil seperti ini. Atau menjadi bulan seperti ini. Maka akan tampil trenches dari bulan ke bulan mulai dari Januari 2014 sampai Desember 2019. Nah, selanjutnya kita bisa manipulasi tampilan ini. Gimana caranya? Mungkin kita akan menampilkan size-nya, yaitu kita menambahkan size pada, kita tinggal drag on drop pada label. Maka akan tampil size-nya pada gambar tersebut. Nah, waktu kita sorot, ini masih kurang baik karena ada man of order. Kita ingin mengubahnya menjadi man saja. Kita bisa mengubah tooltip-nya dengan cara klik di sini. Lalu kita hapus yang tidak perlu diperlukan. Lalu kita klik OK. Selanjutnya kita lihat tampilannya rapi seperti ini. Jadi ini merepresentasi dari bulannya dan berapa salesnya kayak gitu. Selanjutnya untuk memudahkan kita untuk mengenali aset ini, caranya kita tinggal rename saja sheet-nya. Lalu kita ubah dengan namanya menjadi trend sheet. Seperti itu. Oke, itulah cara untuk membuat trend sheet atau laychart pada Tableau.
Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.